Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan materi biologi. Kali ini kita akan membahas tentang soal yang sudah saya berikan kepada kalian dan kalian sudah mengerjakannya ya. Jadi untuk lebih memahami dari soal yang sudah kalian kerjakan, maka akan kita bahas bersama-sama ya. Untuk nomor 1, tanaman kacang yang tinggi dominan terhadap kacang yang pendek. Ya, saya tuliskan di sini diketahui bahwa tanaman yang tinggi dominan terhadap tanaman yang pendek. Kemudian tanaman berbunga merah dominan terhadap tanaman yang berbunga putih. Nah, kemudian jika dua tanaman kacang yang bersifat heterozigot itu tertulis, saya tuliskan di sini T besar T kecil, M besar M kecil ya. Nah, disilangkan dengan sesamanya T besar T kecil, M besar M kecil. Ini ya. Maka gambarnya seperti ini. Kita pertemukan T besar dengan M besar. Ini hasilnya. T besar ketemu M kecil ini. Kemudian T kecil ketemu M besar. Ini ya. Kemudian T kecil ketemu M kecil. Kita tuliskan seperti ini. Bagaimana dengan gamet yang ini? Gamet yang ini tentunya juga sama hasilnya. Nah, karena gamet kedua individu tadi sama, maka kita bisa menggunakan rumus 3-1. Kita juga sebetulnya bisa menggunakan rumus pakai papan catur ya, tetapi akan lebih lama ya, karena di sini yang ditanyakan adalah perbandingan fenotip. Maka lebih baik kita menggunakan cara yang cepat ya 3-1 ini. Walaupun nanti bisa menggunakan rumus yang 1-2-1, tetapi di sini hanya yang ditanyakan hanya perbandingan fenotip ya. Nah, sekarang kita tuliskan 3 T besar dan 1 T kecil. Nah, kita hubungkan sekarang 3 M besar, 1 M kecil. Kemudian di sini 3 M besar juga 1 M kecil. Kita kalikan sekarang 3 kali 3 hasilnya 9. T besar ketemu M besar. T besar ketemu M besar. Ini juga 3 kali 1 hasilnya 3. T besar M kecil. Ini dengan ini berarti 3 T kecil M besar. Ini dengan ini berarti 1 T kecil M kecil. Nah, dari hasil persilangan ini dihasilkan keturunan pertama atau F1 adalah 9 tinggi merah untuk fenotipnya, kemudian 3 tinggi putih, 3 pendek merah, dan 1 pendek putih. Total semuanya adalah 16 individu. Nah, jadi perbandingan fenotipnya berapa? 9 3, 3, 1. Ya, kalau di jawaban di sini adalah yang ini anak-anak ya. 9 tinggi merah, 9 tinggi putih, 3 pendek merah dan 1 pendek putih. Kita lanjutkan sekarang yang kedua. Nah, di sini persilangan antara ayam yang berpial walnut dengan ayam berpial walnut. Nah, dari soal ini, maaf kemarin saya menuliskan 7 dan 1 anak-anak. Yang betul sebetulnya 6 dan 2, mohon maaf ya. Nah, dari soal ini, untuk F1-nya diketahui 6 walnut dan 2 rus untuk keturunannya. Berarti 6 ditambah 2 ada 8 individu atau 8 keturunan. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang ditanyakan di sini genotip induknya. Genotip induknya, berarti kita lihat dulu anak-anak ya, masing-masing gametnya ada berapa. Kenapa kok jawabannya B? Nah, sekarang perhatikan. Di sini ya, R besar, P besar, P kecil. Ini yang heterozigot kan P besar, P kecil. Untuk mencari gametnya ada rumus 2 pangkat N. N-nya adalah yang heterozigot. Heterozigotnya hanya 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian genotip yang ini R besar R kecil P besar P kecil. Ini kan ada 2 yang heterozigot. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, 2 kali 4 adalah 8. Nah, ini sudah sesuai dengan hasil dari keturunan F1. Kenapa kok kita tidak memilih yang misalnya mana ya? Nah, ini yang D misalnya. R besar, P besar, P kecil. Ini yang heterozigot ada 1, berarti 2 pangkat
1. Gametnya ada 2. Kemudian yang ini R besar, R kecil, P besar, P besar, berarti 2 pangkat 1. Gametnya berapa? 2. Di sini 2, di sini 2. Gametnya kalau dikalikan 2 kali 2 berarti 4. Ya. Berarti tidak sesuai karena keturunannya tadi ada 8. Makanya kita cari gamet yang nanti akan menghasilkan jumlah individunya 8 dari persilangan gametnya tadi. Kalau yang ini berarti ada berapa? Ini ada 4 gamet. Kemudian yang genotip yang ini ada berapa gamet? Ini ada 1 gamet. 4 kali 1 berarti hanya 4 individu. Kalau yang ini ada 2 gamet. Ini 1 gamet. 2 kali 1 berarti 2 individu. Kemudian yang ini ada 4 individu, 4 gamet. Kemudian ini ada 2 gamet. 4 kali 2 ada 8. Kenapa kita kok nggak milih ini? Nah, untuk menentukannya ya kita cek dengan menggunakan persilangan. Dan ternyata jawabannya adalah yang B. Setelah kita silangkan seperti ini anak-anak ya. P1 ya, maka R besar, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Untuk mencari gametnya, kita pertemukan R besar ketemu P besar. Kemudian R besar ketemu P kecil. Kemudian yang ini R besar ketemu P besar. Karena sudah ada, nggak usah kita tuliskan lagi. Kemudian R besar ketemu P kecil. Kita tuliskan satu saja karena sama. Yang ini juga seperti itu. Di sini ada 4 macam gamet. Ya, ini 2 gamet, ini 4 macam gamet. Nanti kalau dijumlah jadi 8 individu. Nah, langsung kita pertemukan ya. Nah, kita pertemukan dulu antara gamet R besar, P besar dengan gamet yang ada di sebelah sini semua. Kita tuliskan di sini. Misalnya seperti ini. R besar, P besar ketemu R besar, P besar. Jadinya R besar, P besar, P besar. Fenotipnya adalah walnut. Karena R besar ketemu P besar adalah walnut. Kemudian R besar, P besar ketemu R besar, P kecil. Kita tuliskan di bawahnya ini. Nah, fenotipnya apa? Walnut. Nah, kalau sudah semua, baru yang bawahnya ini ya. Bawahnya ini kita ketemukan dengan gamet yang ada di sini. Kemudian kita tuliskan di sini. Nah, dari hasil fertilisasi ini, didapatkan bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenotip dari walnut. Ya. Ayam yang berpial walnut. Kemudian yang berpial rus itu dikendalikan oleh yang R besar. Nah, kalau jadi ada R besar, maka fenotipnya adalah rusnya ada 2. Jadi perbandingan fenotip antara walnut dengan rus adalah 6:2. 6:2. Jadi jumlah seluruhnya berapa? 8. Jadi sudah sesuai. 6 walnut dan 2 rus. Kita lanjut yang nomor 3. Tentang epitasis dan hipostasis ya. Gandum berkulit hitam, ini hitam disilangkan dengan gandum berkulit kuning. Nah, ini. Kemudian dari persilangan ini ya, gametnya yang pertama adalah H besar, K kecil, yang ini H kecil, K besar. S1 H besar, H kecil, K besar, K kecil. Karena K besarnya tertutup oleh H besar, maka kuningnya tidak muncul. Yang muncul fenotipnya adalah yang hitam. Ya, karena H besarnya epistasis terhadap K besar ya. Kemudian jika F2 ya, jika disilangkan sesamanya, maka yang ditanyakan adalah yang berkulit kuning kan, galur murni. Nah, sekarang kita silangkan. P2-nya adalah F1 disilangkan dengan F1 atau hitam ini disilangkan dengan hitam dari keturunan pertama. Nah, kemudian kita lihat gametnya. Gamet dari P2 ini adalah 4 ya. Ini juga sama, saya tuliskan langsung supaya lebih cepat. 4 di sini. Karena sama, kita bisa menggunakan rumus 1, 2, 1. Kenapa kok kita tidak menggunakan rumus yang 3, 1?
Kalau rumus yang 31, nanti heterosigot maupun yang homosigotnya itu tidak kelihatan. Jadi nanti nggak kelihatan galur murninya yang mana, yang heterosigotnya yang mana nggak kelihatan. Sehingga kita harus menggunakan rumus 1, 2, 1. Tapi ingat rumus 31 dan 121 itu hanya berlaku jika kedua macam gametnya sama. Kalau gametnya berbeda, maka tidak berlaku. Ya. Kita tuliskan 1, 2, 1, kemudian H besar, H besar, H besar, H kecil, H kecil, H kecil. 1, 2, 1, K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Begitu seterusnya. Kemudian kita kalikan. Ya, atau kita silangkan. 1 kali 1, 1, H besar, H besar, K besar, K besar. Fenotipnya hitam. Kemudian 1 kali 2, hasilnya 2. H besar, H besar, K besar, K kecil. Hasilnya hitam. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan yang galur murni. Galur murni itu yang bagaimana? Yang homozigot, baik dominan maupun resesif. Nah, seperti ini namanya galur murni. Kita lihat genotipnya kan di sini H besar, H besar, K besar, K besar. Kalau seperti ini, nah ini ada K besar, ada K kecil, berarti bukan galur murni. Ini galur murni, H besar, H besar, K kecil, K kecil. Ini hitam, yang tadi hitam karena H epistasis. Kemudian, nah misalnya yang ini juga galur murni. H kecil, K besar, K besar. Ini warnanya kuning. Kalau yang ini warna putih. Dari persilangan ini didapatkan jumlah individunya adalah 8. Nah, yang ditanyakan di sini yang berkulit kuning galur murni. Berarti yang ini ya. Berapa jumlahnya? Ada 1. Nah, kita hitung sekarang prosentasenya, berarti 1 per seluruh individu, yaitu 16 kali 100%, sama dengan 6,25%. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, persilangan pada rambut tikus. Ya, diketahui gen R besar apabila ketemu C besar warnanya hitam. Apabila R kecil ketemu C besar berambut krem. Tetapi jika ada C kecil-kecil, warnanya adalah albino. Nah, induk pertama disilangkan antara hitam homozigot dan albino. Nah, ini hitam homozigot, ya. Albinonya adalah ini, ya. Sama-sama homozigot, ya. Kemudian gametnya ini berarti R besar, C besar, yang ini R kecil, C kecil. Maka F1-nya R besar ketemu R kecil, C besar ketemu C kecil. Ini ya. Jadinya fenotipnya adalah 100% hitam. Kemudian kedua kita silangkan samanya antara F1 dengan F1. Kita cari gametnya sama. Ini di sini juga sama, maka kita bisa menggunakan rumus 31. 3 R besar, 1 R kecil. Seperti biasanya kita tuliskan 31, 31. C besar, C kecil, C besar, C kecil. Kita silangkan. 3 kali 3, 9. Ketemu R besar, C besar. Begitu seterusnya. Sehingga nanti akan didapatkan 9 R besar, C besar. R besar ketemu C besar tadi adalah hitam fenotipnya. Dan 3 R besar, C kecil. Maka kalau ada R besar, C kecil, maka menjadi albino. Kemudian 3R kecil C besar. Nah, R kecil C besar warnanya krem. Kemudian 1R kecil C kecil adalah albino. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 9 hitam, 3 krem, dan 4 albino. Jawabannya adalah ya B. Lanjut yang terakhir. Persilangan antara tanaman gandum yang berbiji ungu tua, ya, ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu tua, dengan tanaman gandum yang berkulit ungu, A kecil, B besar, B kecil. Nah, gametnya pasti beda ini ya. Ini ada 4 gamet, A besar ketemu B besar, A besar ketemu B kecil, A kecil ketemu B besar, A kecil ketemu B kecil. Ini hasilnya. Sedangkan yang ini, A besar ketemu B besar, ini A besar ketemu B kecil ini,
A kecil ketemu B besar, sama kita tuliskan 1. A kecil ketemu B kecil, karena sama kita tuliskan 1 saja. Nah, maka F1-nya langsung kita silangkan. Ya, kita silangkan. Yang ini semuanya kita silangkan dengan yang ini. Hasilnya ini ya. Kemudian yang ini kita silangkan dengan yang ini. Nah, yang A kecil B kecil. Hasilnya kita tuliskan di sini. Maka dari hasil persilangan ini diketahui untuk yang A besar ketemu B besar ungu tua itu ada 1, 2, 3. Kemudian yang ungu ada 3 dan putihnya ada 2. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Yang berkulit biji ungu tua prosentasenya berapa? Ungu tuanya tadi berarti ada 1, 2, 3. 3 per jumlah individu seluruhnya ini ada 8 kali 100%. Jadinya 37,5% atau jawabannya adalah D. Ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk barangkali kalau ada pertanyaan bisa langsung japri saya atau bisa di WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.